Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan kita akan menunjukkan bagaimana cara mengganti pasta thermal ya. Ini laptop ThinkPad Lenovo ThinkPad E430 atau E431 karena memang layoutnya sama. Tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengganti pasta thermal. Jadi untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan, tentunya ini ya, ini obeng, kit obeng, menyesuaikan nanti bukanya seperti apa. Dan untuk pasta thermalnya saya akan merekomendasikan ini. Saya merekomendasikan HY880 karena konduktivitasnya ini ada spesifikasi konduktivitasnya ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai teknisi, saya menggunakan ini adalah yang paling cost efektif. Walaupun kalau Anda ingin yang lebih bagus lagi, Anda bisa beli merek Grizzly atau orang-orang biasanya bilang thermal beruang, itu jauh lebih bagus. Cuman biayanya ya menyesuaikan. Tapi untuk base budget, saya merekomendasikan pasta thermal ini, HY880. Oke, kita mulai saja ya. Bagaimana tutorial cara penggantian pasta thermalnya. Jadi ini ya, pertama-tama yang dilakukan tetap safety yang paling awal adalah ini, melepas baterai untuk menghindari resiko konsleting. Karena untuk mengganti pasta thermal, lalu dilepas 3 baut ya, 1, 2, 3. Ini kebetulan sudah sewak semua, jadi tidak perlu dibaut lagi. Oke, ini, dan ini akan kita buka. Jadi ini kondisinya ya, kondisi interiornya cukup kotor. Sebentar saya ambilkan vakum. Oke, jadi ini kondisi interior laptopnya. Lalu untuk penggantian pasta thermal, yang perlu dilakukan adalah melepas sejumlah baut yang menempel di heatsingnya. Jadi untuk ThinkPad E430 dan E431 itu model heatsingnya seperti ini ya. Jadi ini yang prosesor di sini, GPU di sini, dan ini chipset. Ada varian lain dari jenis ThinkPad ini yang dia tidak ada GPU-nya, jadi langsung CPU, chipset, lalu ke fan. Oke, jadi ini kita lepas dulu kabel fan-nya. Nah, ini salah satu alasannya kenapa kita perlu melepas baterainya. Jadi fan-nya ini kita lepas, lalu kita buka baut yang menempel di sini, di boardnya. Jangan lupa ini ya, sediakan tempat khusus untuk meletakkan baut-bautnya supaya tidak tercampur dengan bautnya laptop lain. Hal ini akan membantu kita dalam banyak hal. Ini ya yang menempel, kita lepaskan dulu semua. Ini yang menempel di CPU ada 2. Lalu kita lepaskan yang menempel di GPU, ini ada 3 baut. Oke, ini 1, 2, 3 di GPU. Lalu kita lepas yang di CPU, ini ada 4. Ini kenapa perlu diganti pasta thermal? Karena saya sudah sering gunakan, hampir tiap hari saya pakai untuk render video, termasuk video ini nanti. Dan ini sebenarnya turbo boost-nya bisa sampai 2,8 Mbps, Gbps. Cuman selama ini kecepatan yang saya dapatkan di bawah itu. Jadi saya mengasumsikan bahwa ini thermalnya mungkin sudah kering. Jadi ya waktunya lah. Oke, ini kita lepas. Oke, jadi seperti ini ya. Ini bisa dicek, dilihat. Ternyata enggak juga sih, pasta thermalnya masih cukup basah. Tapi ya udahlah, kita ganti dan kita bersihkan saja fan-nya. Oke, untuk membersihkannya pakai tisu biasa ya. Nah, saya ambilkan tisunya.
Ini tisunya ya, kita bersihkan. Sebenarnya masih cukup kering sih kalau saya lihat di sini. Masih cukup basah, sorry. Cuman karena ada yang request bagaimana cara mengganti pasta thermal dan performanya saya rasa sudah kurang optimal, jadi ya saya sekalian aja saya tunjukkan caranya di lab. Ini untuk berlaku untuk ThinkPad E430 dan E431 ya, caranya sama. Jadi kita bersihkan sisa pasta thermalnya dulu. Yang di sini juga di chipset kita bersihkan. Kalau bisa sebersih mungkin ya, sehingga tidak ada yang tersisa. Lalu di GPU kita bersihkan. Jadi ada 3. Kalau untuk yang ada GPU-nya ada 3 ya, tapi kalau yang tidak ada GPU-nya cukup 2 saja. Jadi kita pastikan permukaannya sudah bersih. Ini sudah cukup bersih. Tidak ada sisa thermal yang menempel di permukaan. Jadi ini merupakan sumber panas. Jadi ini permukaan ini merupakan sumber panas dari thermalnya. Sumber panas di dalam laptop sih, di GPU, CPU, dan chipset. Kita bersihkan dulu. Lalu kita bersihkan juga yang di sini, yang di heatsinknya. Ini kalau punya yang sebenarnya ada sendiri sih komponennya, saya lupa dan saya tidak punya untuk membersihkan yang di logam ini sehingga sampai tidak ada sisanya. Cuman kalau tidak ada ya Anda bisa menggunakan ini versi ekonomis, pakai tisu biasa aja. Pastikan tidak ada gumpalan. Jadi kalau sampai pasta thermal Anda menggumpal atau membatu, berarti kualitas pasta thermal yang Anda gunakan itu kurang baik. Sebaiknya selagi pemakaian belum lama segera ganti ke pasta thermal yang jauh lebih baik. Bisa pakai HY di atas 880 lah, 881 atau HY900 itu nggak apa-apa, atau pakai thermal Grizzly atau pakai thermalnya Noctua kalau budget Anda cukup, silakan aja. Yang lebih bagus banyak, tapi yang secara ekonomi ya worth it menurut saya ya HY880 ini. Belinya langsung yang 30 gram ya, jadi pemakaian cukup lama. Tapi kalau untuk yang standar user Anda bukan teknisi, belilah yang 5 gram aja cukup, bisa dipakai berkali-kali kok, karena yang digunakan itu tiap kali penggunaan tidak banyak. Oke, setelah ini selesai, kita langkah berikutnya adalah bersihkan fan-nya. Jadi saya sudah bawa vakum. Ini ya, vakum portable ini Anda bisa beli di marketplace banyak kok. Saya belinya di Tokopedia kemarin. Kalau Anda ingin beli juga ya saya akan kasih linknya, tinggalkan aja komentarnya. Oke, ini sekalian. Cukup mudah ya kita bersihkan. Karena ini sudah ada sikat dan vakumnya, jadi tidak ada mengurangi debu yang masuk. Lalu ini sela-selanya juga kita bersihkan. Oke. Setelah itu, nah ini akan kita pasang thermalnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Cukup sedikit saja. Saya akan tunjukkan kurang lebih kira-kira kebutuhannya seberapa. Oke, ini karena kita ada 3 komponen sumber panas, kita kasih 3 ya. Di sini ini di prosesor dulu. Ya, segini. Lalu di chipset dan terakhir di GPU. Jadi Anda tidak perlu berlebihan dalam memberikan pasta thermal, karena berlebihan juga tidak baik ya. Secukupnya saja. Kita bersihkan
kelebihannya supaya dia tidak mempengaruhi performa dari laptopnya. Jadi secukupnya saja kalau memberikan pasta thermal. Nah nanti dia ketika ditekan dengan heatsink ya dia akan meratakan, dia akan rata kok. Jadi Anda berikan secukupnya saja. Selesai, lalu kita pasang kembali. Ini kita pasang, pastikan sudah sesuai dengan lubangnya. Oke, ini ya sudah sesuai, kita pasang. Lalu langkah terakhir ya kita kunci dong. Kita kunci dulu. Oke, ini ya. Jadi nanti yang meratakan biar ini sendiri, ketika heatsink ini tertekan maka dia akan meratakan sendiri. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk meratakan secara manual. Lalu ini yang di GPU kita pasang. Diusahakan tingkat tekanannya rata ya, jadi sampai batas tapi tidak perlu sampai benar-benar sangat terkunci. Takutnya kalau sangat terkunci tekanannya terlalu berlebihan, itu juga tidak baik untuk komponennya. Tidak baik untuk CPU, laptop maupun CPU, GPU maupun chipset Anda. Lalu ini kita pasang lagi. Oke. Kita pasang ya, dan kita tutup. Kalau ada bautnya ya ini Anda bisa baut, tapi kalau ini sudah nggak ada bautnya, lalu baterainya terakhir kita masukkan. Kita kunci. Lalu kita uji, kita nyalakan laptopnya. Ini ya. Kita nyalakan laptopnya. Oke, ya ini akan kita nyalakan. Di ini ya. Tunggu dulu. Ini ya, bisa dicek dia nyala sudah. Seperti itu ya tutorialnya. Ini sudah pakai SSD ya, jadi ini bisa dicek. Saya pakai SP-A55. Jadi kecepatannya cukup oke. Ini sudah masuk ke dalam desktop. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya dari saya, video tutorial untuk pergantian. Terang sekali bro. Nah, di itu tutorial pergantian pasta thermal di laptop ThinkPad E430 atau ThinkPad E431 karena layoutnya sama. Semoga video ini dapat membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.